Nah, jumpa ketemu lagi dengan saya, Mister Montaha. Lama kita tidak ketemu ya, karena kita terbentur dengan banyak liburan. Lagi pula saya barusan sakit. Sekarang sudah sehat kembali. Mari kita belajar kembali dengan saya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi yang sangat mudah sekali, gampang banget lah. Mungkin ini pelajaran dasar, tetapi walaupun demikian, sampai kelas 6 harus kami matangkan lagi. Terkadang-kadang walaupun dasar, sampean tidak begitu tahu menahu, karena proses belajar bahasa Inggris kalian ini kurang. Menurut saya bukan hanya kurang ya sangat kurang lah. 1 minggu hanya 1 kali, jamnya sudah hanya sedikit lagi. Sebab itu harus diperbanyak waktunya. Ternyata di dalam bahasa Inggris untuk menjamakan kata benda tunggal lalu dijamakan menjadi benda jamak, caranya sangat mudah sekali. Seperti yang ada di papan ini, caranya yaitu hanya ditambah dengan huruf S. Oke, sekarang saya ingin tanya kepada kalian. Kata benda tunggal, lalu kemudian dirubah menjadi kata benda jamak, caranya bagaimana? Saya tanya kepada Raka. Caranya ditambah dengan huruf S. Gampang apa sulit? Ya, gampang. Kalau kamu bilang sulit, ya aku ngarani ya gak waras ngono wae. Wong karek nambah huruf S kok muni sulit. Gampang. Misal, book artinya buku. Bukunya berarti cuma satu. Ini namanya benda tunggal. Lalu kemudian diubah menjadi benda jamak. Caranya ditambah huruf S menjadi books. Ada suara ngesesnya. Book tunggal diubah menjadi jamak, ditambah S menjadi books. Berarti ini statusnya benda jamak. Artinya apa? Artinya buku yang dimaksud tidak hanya satu, tetapi bukunya itu lebih dari satu. Pengertian lebih dari satu berarti berapa bukunya? Boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Dan ada perbedaan dengan bahasa Arab. Kalau benda di dalam bahasa Arab itu ada 3 kategori. Pertama benda mufrad, yang kedua benda musanna, yang ketiga benda jamak. Ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Mufrad itu berarti tunggal. Tasniyah berarti bermakna 2 atau ganda. Jamak berarti bermakna 3, 4, 5, pokoknya lebih dari 2. Dalam bahasa Arab ada 3 macam ya. Mufrad, musanna, jamak. Tapi benda dalam bahasa Inggris tidak mengenal istilah musanna. Dalam bahasa Inggris cuma dikenal 2. Kalau tidak tunggal berarti jamak. Nah, untuk nomor 2, bag, artinya tas. Ini tunggal. Kalau diubah menjadi benda jamak, caranya gampang, tinggal menambah S menjadi bags. Kalau ditanya Pak Guru, apa bedanya bag dengan bags? Kalau bag itu nama benda tunggal, kalau bags itu benda jamak. Dari sini jelas? Gampang? Oke, sekarang nomor 3, saya ucapkan benda tunggalnya. Lalu anak-anak mengucapkan benda jamaknya. Ruler, broom, fan. Iya, betul. Ada ngesesnya. Book, books, bag, bags, rules, broom, brooms, fan, fans. Ya, ini saya kira nggak ada masalah. Hanya itu cara menjamakkan benda dari tunggal menjadi benda jamak. Aturannya hanya menambah huruf S di akhir benda tersebut.
Oke, poin pertama sudah goal, kita anggap paham semua. Poin kedua, apabila kita itu ingin menyebutkan benda dan jaraknya itu dekat, kemudian benda yang dimaksud adalah benda tunggal, maka kalimat yang digunakan adalah what is this? Berarti ini untuk menanyakan, untuk menyebutkan benda, tapi benda yang dimaksud adalah benda jarak dekat dan benda tersebut tunggal, tidak jamak. What is this? Apa ini? This is a book. Ini adalah buku. Berarti bendanya itu dekat. Misalnya saya pegang begini. What is this? Apa ini? This is a book. Ini adalah buku. Benda yang dimaksud dekat dengan si penanya itu. Bahkan dipegang seperti saya. What is this? Apa ini? Ini buku. Nah, kalau bendanya itu lebih dari satu, misalnya begini. Ini bukunya ada dua, maka sebutannya bukan what is this, tetapi ikut menjadi pola jamak. Seperti contoh di papan nomor 2. What are these? What are these? Apa ini? Jawabnya these are books. These are books. Ini adalah buku. Jadi dibedakan ketika menanyakan benda tunggal dengan ketika menanyakan benda jamak, dibedakan. Kalau bendanya tunggal, what is this? Apa ini? This is a book. Kalau bendanya jamak, what are these? Apa ini? These are books. Ini buku. Kalau bendanya jaraknya dekat. Nah, kalau bendanya jaraknya jauh, misalnya begini, bukunya di situ, saya di sinilah, agak jauh lah, pokoknya sekitar di sana lah. Cara menanyakan, cara menyebutkan benda jarak jauh adalah dengan kalimat, dengan ungkapan what is that. Jadi that ini kata tunjuk untuk menunjuk benda tunggal jaraknya jauh. Kalau this menunjuk benda jaraknya dekat, kalau that menunjuk bendanya jarak jauh. What is that? Apa itu? Karena bendanya tunggal, maka dijawab that is a book. Itu adalah buku. Kalau bendanya ini jamak, misalnya bukunya ada 2, jaraknya jauh, maka sebutannya adalah what are those? What are those? What are those? Apa itu? Those are books. Those are books. Itu adalah buku. Inilah perbedaan kata tunjuk untuk benda jarak dekat dan untuk benda jarak jauh. Untuk benda jarak dekat digunakan this atau this. Untuk benda jarak jauh digunakan that atau those. Nah, untuk itu anak-anak harus hafal. This jamaknya this. That jamaknya those. Tubuhnya juga begitu. Is menjadi are. Oke, saya pikir ini penjelasannya. Nah, sekarang diberi latihan Pak Guru. Latihannya nanti akan saya tuliskan di papan sesuai dengan yang dijelaskan Pak Guru. Kira-kira bisa memahami apa tidak. Sementara itu dulu penjelasannya, dan mari kita lanjut dengan latihan. Terima kasih dari saya, Mr. Muntaha. Wassalam.